Baik, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Kita mulai hari kedua. Hari ini kita akan bahas teori mengenai forklift, ya, bagian-bagiannya, dan kemudian tips-tips untuk pengoperasiannya dengan aman dan selamat. Jadi kalau kemarin hari pertama kita baru bahas mengenai peraturan perundang-undangan untuk pesawat angkatan angkut, dan juga terutama untuk forklift, dan kita bahas keselamatan dan kesehatan kerjanya secara umum, kemudian kualitas kerja, lalu dasar-dasar pekerjaan. Nah, di sini kita langsung masuk ke materi intinya ya. Besok tinggal kita bahas standar untuk kompetensi forklift berdasarkan standar dari BNSP-nya. Oke, kita langsung saja. Jadi kita akan bahas prinsip kerja dan fungsi bagian-bagian dari forklift, klasifikasi dan jenis forklift, konstruksi dan istilah. Jadi prinsip kerjanya ini adalah dengan memakai seperti gambar ini ya. Ini lever principle atau prinsip dari apa namanya tuas. Jadi ada titik keseimbangannya yaitu C. Kemudian ini jarak ya. Jarak ini Y. Lalu ini beban. Jadi dua beban ini apabila jaraknya sama, beban beratnya sama, maka dia akan seimbang. Ya. Kalau jaraknya berbeda, yang di sebelah pengimbang ini umpamanya lebih dekat ke titik keseimbangan C sini, ya maka dia tentu akan terjungkit. Jadi dia akan kalah berat dengan yang di sebelah beban sini. Kenapa? Karena jarak menentukan ya. Jadi semakin panjang berarti dia memiliki berat yang lebih besar. Dan semakin pendek dia akan memiliki berat yang lebih kecil. Karena kalau kita bicara hukum Newton ya, jadi gaya sama dengan massa kali percepatan atau F sama dengan M kali A. Kemudian ada lagi hukum Newton, itu gaya sama dengan massa ini kan ada ditentukan juga oleh gaya gravitasi. Nah, sehingga kalau kita semakin jauh dari bumi, ya tentu ini gravitasinya akan semakin berkurang. Jadi hukum Newton itu ada 3 ya, hukum pertama, hukum kedua, dan ketiga. Tapi di sini intinya kita akan lihat ya, semakin dia dekat ke C, jadi jaraknya semakin kecil. Atau setengah dari jarak beban ke titik keseimbangan. Maka dia berat di beban ini akan 2 kali lipat daripada berat pengimbang. Ya, jadi inilah prinsip kerja dari forklift. Jadi forklift ini ada beban pengimbang ya, beban pengimbang, dan kemudian ini beban yang akan diangkat. Kalau beban pengimbang ini jaraknya lebih kecil ya kepada beban yang diangkat, sedangkan beratnya sama, maka dia akan terjungkit. Jadi makanya saat mengangkat beban yang berat, itu benar-benar bebannya didekatkan sedekat mungkin dengan sandaran. Ya, karena semakin jauh dari sandaran, dia tentu akan memiliki penambahan berat ya. Jadi di sini, ini pengimbangnya, jarak, dan kemudian sini beban.
Jadi nanti ada batas maksimum ya, dari beban yang bisa diangkat. Jadi operator harus memang benar-benar bisa menghitung. Jadi dia tonase untuk forklift itu berapa, berarti hitung antara pengimbang di sini ya, berapa ton beratnya, dan kemudian jaraknya, jarak dia dari titik keseimbangan. Biasanya titik keseimbangan itu di posisi operator forklift duduk ya. Jadi semakin semakin beban yang diangkatnya semakin jauh daripada sandaran ya, di forklift, tentu akan dia semakin membebani beratnya. Ya ini, jadi ini beban yang diangkat, ini pengimbangnya counterbalance. Jadi kalau semakin taruh di ujung sini, sedangkan beratnya sama dengan pengimbang, dia akan terjungkit. Berarti dari aplikasi prinsip tuas ini, operator sudah bisa hitung-hitung ya. Jadi kalau lihat beban yang akan diangkat tuh berat ya, mungkin sama beratnya dengan pengimbang ya, berarti dia harus mendekatkan sedekat mungkin dengan sandarannya di sini ya. Fungsi forklift adalah mengambil, memindahkan, dan meletakkan beban dari satu tempat ke tempat lain dengan aman. Dengan aman. Berarti memang harus dengan cara-cara yang tepat. Kalau dengan cara-cara yang kurang tepat, tentu mungkin beban akan jatuh, forklift bisa terbalik, terjungkit, dan sebagainya. Untuk pemakaian forklift, mungkin kita memiliki opsional atau pilihan. Ya. Ada jenis, bentuk, dan ukuran barang yang akan diangkat. Lalu berat barang yang akan diangkat atau dipindahkan, serta fungsi dan kekuatan konstruksi dari forklift. Ya, ini sih bukan memilih forklift ya, ini melihat, menganalisa beratnya. Kalau memilih forklift, ya kita akan lihat apakah sesuai dengan konstruksi ya, tempat kerja. Apakah di outdoor atau indoor, kemudian apakah barang-barang yang diangkat itu bentuknya seperti apa? Apakah bentuknya tidak teratur, atau bentuknya semuanya sudah teratur, berbentuk kotak, dan sebagainya, sehingga kita bisa memilih bentuk forklift ya. Kita bisa memilih forknya itu ada yang bentuknya macam-macam juga ya, nanti kita lihat ada yang bentuknya jepitan ya. Bahkan sekarang ada macam-macam juga, ada yang mungkin pakai magnet, karena manusia berkreasi ya. Jadi sehingga ada banyak jenis-jenis forklift. Kemudian klasifikasi dan jenis forklift ini berdasarkan tenaga penggerak. Jadi untuk penggerak utama, jadi forklift ada yang memakai bahan bakar diesel, ya, solar. Ada yang gas, ada yang listrik. Biasanya kalau di gudang-gudang itu pakainya listrik ya, sehingga tidak menimbulkan polusi ya, asap. Kalau pakai yang diesel ya tentu aja mungkin akan penuh asap nanti di gudangnya, atau gas juga memiliki asap walaupun tingkat polusinya lebih rendah daripada yang berbahan bakar diesel. Tapi karena gudang tertutup ya harusnya jangan sampai ada polusi asap. Karena asap itu mengandung CO2 dan mungkin juga karbon monoksida, dan itu bisa meracuni dan bahkan membuat orang lain yang ada di gudang tersebut jadi tidak nyaman dan bisa berbahaya. Jadi kebanyakan kalau yang di ruang tertutup ya, atau indoor itu pakai listrik ya, tenaga penggerak utama. Lalu selain penggerak utama, penggerak utama ini ya berarti mesin ya yang menggerakkan sehingga forklift itu bisa berjalan, bergerak, ya maju mundur ya, berputar dan sebagainya. Dan ada juga penggerak sistem. Penggerak sistem inilah penggerak matsnya atau garpunya ya, sehingga bisa tilt in, tilt out ya, itu matsnya.
ya, ke belakang, ya, lalu ke depan. Jadi tilt in, tilt out, ke belakang, tilt out. Kemudian penggerak sistem ini ada yang memakai sistem hidrolik. Ya, ini berarti memakai zat cair. Ada yang memakai mechanical dan hidrolik, campuran mechanical dan hidrolik. Ada yang pneumatik atau udara. Jadi kalau sini zat cair, sini memakai udara. Fungsinya hampir sama aja ya, sebagai penggerak, memiliki tenaga. Jadi ada penggerak utama, ada penggerak sistem. Sistem inilah berarti maksudnya garpunya ya, fork-nya. Kemudian ada posisi garpu yang di depan, ada juga yang di samping, side fork. Jadi kita bisa melihat berjenis-jenis forklift. Mungkin ke depannya ada lagi jenis-jenis lainnya yang aneh-aneh, tapi memang mungkin dunia industri membutuhkan, sehingga ada kebutuhan, ada penawaran. Jadi kan orang selalu melihat adanya kebutuhan lalu membuat sesuai apa yang dibutuhkan. Walaupun nanti kebutuhan itu mungkin spesifik, hanya satu perusahaan yang minta, tapi saat dia bikin, suatu saat dia bisa tawarkan lagi kepada perusahaan lainnya, mungkin yang sehingga lebih efisien dengan menggunakan model yang baru ini, dan seterusnya. Jadi itulah dunia bisnis ya, kalau kita bicara bisnis. Tapi di sini kita fokus saja kepada hal-hal teknis dan operasional terkait forklift-nya. Ini sedikit gambaran mengenai forklift ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini standar umum. Jadi bannya yang belakang kecil, yang depan besar. Berbeda dari kendaraan transportasi pada umumnya di jalan raya ya. Biasanya ban depan sama belakang sama aja, atau ban depan lebih kecil. Kenapa ban belakang lebih kecil? Karena inilah yang menjadi pengendali ya. Jadi belok bukan di ban depan tapi di ban belakang. Sehingga berbeda daripada mobil pada umumnya yang di depan. Nah, kelebihannya kalau pengendali ya di belakang ini, dia itu bisa berputar sampai 360 derajat tanpa memakan bidang yang lebih besar. Jadi contohnya kalau mobil ya, mungkin 360 derajat berputarnya segini. Ya, jadi diameternya besar. Tapi dengan forklift dia lebih kecil, mungkin segini. Itu kalau kemudi pengendali arahnya itu di belakang. Ya, ini garpunya ya. Kemudian ini masnya. Jadi masnya juga ada penggerak hidroliknya. Jadi bisa bergerak ke belakang ya, tilt in, atau bergerak ke depan, tilt out. Sehingga ini bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Ya, jadi ada yang juga yang forklift, jenis-jenis lainnya, ada yang di luar. Sehingga ini bisa dipakai juga di pelabuhan ya, untuk mengangkat kontainer-kontainer. Dan tentu tonasenya ini lebih besar. Dan kemudian beban penyeimbang di belakang itu lebih berat ya. Biasanya ada yang namanya telehandler. Ini mungkin bisa sampai tinggi, bisa sampai belasan meter ya. Telehandler. Ya, ini untuk mengangkat kontainer. Jadi lebih praktis dibandingkan dengan memakai kren ya. Biasanya kontainer juga bisa diangkat dengan kren. Tapi dengan telehandler seperti ini, telehandler salah satu jenis forklift, maka dia akan lebih cepat.
pergerakannya, memindahkan, langsung dibawa perpindahan secara horizontal, diletakkan satu tempat yang dituju. Jadi lebih cepat. Dan kemudian ada yang memakai seperti ini. Ya. Ini entah dijepit atau pakai magnet gitu. Nah, sekarang sudah semakin banyak jenis-jenisnya, dan ya manusia terus berkreasi ya, menciptakan sesuai dengan kebutuhan yang saya bilang tadi. Sehingga nanti kalau pakai magnet ya dia tinggal nempel, jadi magnetnya begitu kuat ya, sehingga kontainer itu nempel, dan hitung-hitungannya sudah dihitung, itu bisa mampu sampai mengangkat sekian ton kontainer. Kemudian ada yang berbahan bakar gas. Jadi ini kalau memakai bahan bakar gas ya seperti ini, gasnya ditaruh di belakang. Jadi gas ini lebih ramah lingkungan, untuk asapnya juga tidak seberat daripada diesel ya atau solar. Kemudian ada jenis-jenis lainnya, ada rotating fork ya, bisa berotasi. Lalu ini hinge fork. Jadi ini garpunya ini bisa desain sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan industri. Prinsip kerjanya sama aja ya, memakai sistem hidrolik atau gabungan mechanical plus hidrolik atau sistem plus sistem pneumatik ya, tenaga penggerak udara. Ini ya, jepit rotating clamp. Kemudian load grab ya, sama juga dijepit. Kalau ini bisa ya, ini sih norm ya, umum aja ya. Jadi garpunya geser kanan kiri. Konstruksi dari forklift ya. Ini contoh dengan penggerak listrik atau baterai. Jadi di sini masnya ya, bukan mas Parto ya, tapi mast. Jadi inilah ini sandaran di sini, tapi di sini juga ada tenaga penggerak hidrolik sehingga dia bisa ke belakang, bisa ke depan. Kemudian baterainya ini di sini diletakkan. Jadi mirip-mirip sekarang konsepnya seperti sekarang udah banyak kan mobil listrik baterai dan sepeda motor baterai. Dan kendaraan kedepannya akan memakai tenaga baterai semuanya ya, listrik ya. Indonesia sudah membangun salah satu pabrik baterai terbesar ya di Asia Tenggara, baru diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian 3 ini ya roda. Kemudian 4 ini kontrol elektroniknya biasanya di sini. Lalu motor penggeraknya di sini. Dan silinder. Jadi silinder pengangkatnya ada di sini. Tapi pusat silindernya mungkin ya terletak di sekitar juga ya, sekitar dekat mesin. Dan kemudian ini bagian-bagiannya. Ya, ini mungkin harus dihafalin ya. Nanti materi ini bagikan, akan dihafalin. Sebagai operator, ya Bapak harus tahu semua bagian daripada forklift. Harus benar-benar mengenal istri kedua di tempat kerja. Jadi ada istilah-istilah juga, terminologi. High of lift ya, ini pengangkatan yang tinggi, distance jarak, tilt in. Jadi dia bergerak ke dalam ya, itu mast-nya. Tilt out, dia bergerak keluar sehingga fork-nya bisa jatuh menyentuh ke landasan gitu. Counterweight penyeimbang, counterbalance keseimbangan,
tipping condition. Ya, tipping ini apa? Dia sudah terjungkit gitu ya. Terjungkit karena bebannya mungkin yang diangkat lebih berat daripada penyeimbang di belakang. Kalau free lift ini tinggi maksimum tanpa merubah mass. Jadi valve-nya bisa mengangkat ke atas ya maksimum, tapi massnya nggak nambah. Ada juga yang massnya nambah, kan itu biasanya telehandler. Nah ini namanya sebut free lift. Steering wheel-nya kemudinya drive penggerak roda belakang ya, drive wheel ini kemudi. Ini sistem hidrolik ya, sedikit tahu aja, sekilas saja ya kita bahas di sini. Sistem hidrolik itu memakai konsep hukum Pascal ya. Hukum Pascal mengenai cairan. Ya, hidrolik berasal dari bahasa Yunani hydros, artinya cairan, fluida cair ya. Lalu aulis berarti saluran atau pipa atau sirkuit tertutup. Ini sama aja dengan sistem dongkrak ya. Jadi dengan dongkrak kita cuma mencet tenaga kecil aja, dia bisa ngangkat mobil. Sistem adalah sekumpulan komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain ya, jadi saling berhubungan dengan erat. Kemudian hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bila suatu zat cair atau fluida cair ditekan atau didesak di dalam suatu tabung atau rangkaian yang tertutup, maka besarnya tekanan yang dipindahkan akan sama terhadap semua bidang permukaan secara tegak lurus dalam waktu yang bersamaan. Jadi besarnya tekanan yang dipindahkan akan sama terhadap semua bidang permukaan secara tegak lurus dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau kita tekan di titik sini, ya, dia akan tertekan di sini. Tapi kalau di sini luas permukaannya berbeda, maka itulah tekanannya jadi berkali lipat. Hydraulic system adalah satu sistem pemindahan energi dan power yang dilakukan dengan memanfaatkan aliran cairan dalam rangkaian atau sirkuit tertutup. Ya, ini rumusnya ya. Nggak usah bingung, ini hanya sekilas saja sebagai tambahan pengetahuan aja. Jadi F ini gaya atau force. Biasanya kalau rumus-rumus ini masih banyak memakai British system ya. Jadi satuannya pound atau ini. Bahasa ininya biasa dipakai di Amerika dan Inggris LBS. Kalau di sistem metrik pelopornya Perancis ya, kita di Indonesia pakai sistem metrik ya. Ini satuannya kilogram biasanya. Kemudian kalau gaya berarti kgf atau kilogram gaya. Kemudian P ini pressure, tekanan ya. Satuannya pound per inci kuadrat. Nah, pound per inci kuadratnya yang disebut psi. Ini kan kita masih pakai juga ya, psi. Kemudian ini area atau luas areanya, satuannya inci kuadrat. Ya, ini saling hubungan ya. Jadi gaya dengan tekanan plus luas area yang mendapat gaya tersebut. Nah, sehingga gini, jadi kalau gaya inputnya kecil, gaya outputnya besar, maka itu tekanannya akan jadi tambah besar berkali lipat. Keuntungan sistem hidrolik adalah gerakannya halus ya, smooth action. Getarannya juga kecil, ya, small vibration. Rangkanya sederhana, simple circuit. Kemudian penempatan aktuator ya, mudah. Jadi aktuator inilah yang penggerak cairan itu ya, easy to place, pelumasan otomatis, ya, self lubrication, lalu ada pengamandalan sistem, Rayleigh valve, sehingga kalau dia terjadi kegagalan dia ngunci. Artinya contohnya dalam pengangkatan dengan kren ya, jadi dia nggak jatuh.
jatuh bebas, tapi dia ngunci, itu salah satu pengamannya. Kemudian fungsinya efisien dan produktif. Untuk komponennya, sistem hidrolik ini ada tangki, ya, ada pompa, ada katup, ya, katup kendali, ada aktuator, ada saluran tertutup, ada cairannya atau oli hidrolik. Ya, kira-kira gini. Jadi dari ini tangki, kemudian ini pompanya, ya. Pompa menggerakkan ke katup kendali. Katup kendali menggerakkan aktuator, aktuator yang mengelola cairan, ya, dan memasukkan kembali ke tangki, tangki nanti ditarik lagi cairannya ke pompa. Ya, ini kira-kira gambarannya, ya. Gak terlalu ini, nanti bilang ini tilt silindernya. Jadi nanti kalau seandainya umpamanya silinder ini cairannya umpamanya ditarik, dia akan mundur umpamanya ke belakang, jadi tilt in. Lalu kemudian cairannya dilepas, dia akan maju ke depan, mesh-nya jadi tilt out. Ya, gitulah kira-kira sedikit gambaran mengenai sistem hidroliknya, ya. Jadi sistem hidrolik ini yang mengubah teknologi mekanik, ya, sehingga muncullah alat-alat berat, ya, mulai dari kren, ekskavator, lalu forklift, dan ini sangat memudahkan dan membantu pekerjaan manusia, sehingga pekerjaan itu bisa lebih efektif, efisien, ya, mengurangi banyak tenaga, efektif, lebih cepat. Ini karena penemuan konsep hidrolik. Ya, kita nggak usah terlalu bahas ini mengenai masalah teknisnya, nanti bingung sendiri. Yang penting itu ada sistem hidrolik ini semuanya ada pergerakan cairan, ya, mulai dari tangki cairan, ya, ini tangki cairan kemudian digerakkan sehingga tangkinya tarik atau tangkinya digerakkan menekan, dia akan menggerakkan tuas, ya, seperti mas atau garpunya. Apakah nanti kalau masnya itu akan nanti mundur ke belakang, maju ke depan, ya, tilt in, tilt out, dan sebagainya. Nah, yang paling penting di sini adalah bagi operator forklift untuk memperhatikan faktor safety-nya atau keselamatan kerjanya. Penyebab kecelakaan, ya, ini biasanya berhubungan dengan kesalahan dari manusianya atau human error. Yang kedua, kerusakan mesin. Nah, kerusakan mesinnya juga karena manusia juga kan nggak merawatnya. Berarti kembali ke human. Atau masalah lingkungan. Nah, kalau kita sudah bicara lingkungan, kalau lingkungan kerja itu berhubungan dengan manusia juga. Kalau nggak diatur rapi 4R, ya, itu akibatnya lingkungan kerjanya itu bisa membuat orang tersandung, ya, nyari sesuatu susah, bikin stres, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu bisa diperbaiki. Tapi kalau lingkungan yang berhubungan dengan alam, ya, faktor cuaca dan sebagainya, nah itu yang nggak bisa dikendalikan. Itu nggak ada berhubungan dengan manusia. Nah, jadi menurut S.W. Henry dan juga DuPont, ya, perusahaan DuPont, kalau DuPont bilang 96% unsafe condition itu karena manusianya, ya, karena perilaku tidak aman dan kondisi lingkungan kerja yang tidak aman karena manusianya. Berarti faktor alamnya itu hanya 4%. Ya, lebih ekstrim daripada penemuan daripada S.W. Hendrick, ya, peneliti di Amerika tentang kecelakaan kerja, itu mengatakan unsafe itu 90%, ya, berarti faktor alam yang nggak bisa dikendalikan hanya 10%. Untuk pedoman pencegahan,
Ini diharapkan operator harus terampil ya, memiliki kompetensi ya, atau SIO, surat izin operator. Jadi untuk keterampilan nanti diuji oleh BNSP untuk mendapatkan surat izin operator atau sekarang sebut lisensi K3 itu nanti dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian fisik dan mental operator harus dalam kondisi baik. Jadi seorang operator itu harus melihat ya, kalau dia sakit jangan memaksakan diri karena gangguan fisik akan berpengaruh terhadap konsentrasi dalam pekerjaan dan konsentrasi yang tidak maksimal akan menyebabkan mungkin bisa terjadinya kecelakaan kerja. Mental juga ya. Mental ini berhubungan dengan emosi. Kalau lagi sedih, depresi mendalam, lagi stres ya, lagi marah-marah, banyak masalah, itu kondisi mental sedang tidak baik. Berarti jangan memaksakan diri untuk bekerja. Kalaupun diharuskan untuk bekerja, kendalikan dulu mental. Ya. Jadi jangan mundur ke belakang dulu, fokus ke depan aja. Sehingga mentalnya bisa terkendali. Kemudian beroperasi sesuai anjuran. Jadi nanti ada SOP, nah, ikutin aja SOP-nya. Bertanggung jawab atas hasil pekerjaan, lalu mesin kondisi layak dan memiliki izin pemakaian, jadi sudah dilakukan periksa uji, kemudian kondisi setempat dan cuaca yang menunjang. Untuk keselamatan kerja pengoperasian, ini perlu diperhatikan sebelum bekerja ya, jadi pre-start checklist, cek dulu semuanya, mesin-mesin ya, kondisi forklift, apakah ada layak pakai. Kemudian selama pengoperasian forklift, ya, ini harus fokus konsentrasi dalam bekerja ya, dan mengikuti semua langkah-langkah sesuai SOP. Dan kemudian saat mengakhiri pekerjaan, ya, jadi parkir di tempat yang sudah ditentukan, garpunya menyentuh landasan, kunci kontaknya disimpan. Tapi sebelumnya dicek dulu kondisinya juga, sehingga kalau ada masalah segera diperbaiki ya, sebelum ditinggalkan dan akan dipakai lagi besok harinya. Lalu gunakan alat pelindung diri yang sesuai ya untuk pekerjaan. Ini ada earmuff, pelindung telinga. Lalu ini safety shoes, Google atau kacamata safety. Kemudian rompi reflektor. Lalu safety helmet ya. Jangan sampai seperti ini. Pastikan forklift dalam kondisi layak pakai ya. Jadi cek dulu sebelumnya, kemudian periksa uji secara berkala. Kemudian untuk pengoperasiannya jangan ngebut. Jadi bekerja dengan forklift itu bukan balapan gitu ya, bukan pacuan kuda. Kemudian bukan narik penumpang gitu. Lalu pusatkan perhatian pada mesin dan beban. Jadi mesinnya apakah berfungsi dengan baik untuk forklift bisa berjalan, dan bebannya juga ya, apakah tidak melebihi tonase yang sudah diizinkan. Lalu penempatannya, karena semakin ke depan berarti beratnya akan semakin bertambah. Jangan mendorong mas ke depan selama ada beban. Ya, jadi jangan tilt out. Ambil dan turunkan beban dengan perlahan-lahan, apalagi beban yang berat ya. Jangan melintas dan berdiri di bawah beban. Ya. Jadi larang orang siapapun ya kalau ada beban melintas. Gitu. Kenapa? Ya jaga-jaga aja. Tiba-tiba bebannya jatuh ya tidak ada korban. Gitu. Kemudian mengakhiri pekerjaan. Parkir di tempat yang aman dan cabut kunci kontak.
pengukuran kapasitas. Jadi nanti ada load chart juga ya. Lalu apa? Safe working load daripada forklift-nya ya. Kita lihat dulu. Ini tadi sudah. Nah, ini tadi perhitungan keseimbangannya ya. Jadi contoh sini. Ini A ini beban. Ini penyeimbang. Kemudian A kecil, ini jarak dari beban ke titik keseimbangan. B kecil, jarak dari titik keseimbangan ke penyeimbang, ya, atau counterbalance. Jadi, A kali A kecil, ya jarak, sama dengan B kali B kecil, jarak dari counterbalance ke titik keseimbangan. Jadi, A kali A kecil sama B kali B kecil. Jadi kalau B sama dengan XY kali 2X. Jadi X ini tadi, ini beban ya. B besar, ini counterbalance. Jadi B sama dengan setengah Y. B sama dengan setengah Y. B ini sama dengan setengah dari ini. Jadi jarak antara counterbalance ya bisa setengah daripada jarak ke sini. Ya, kalau lihat dari rumusnya ini. Nah, kalau lebih besar daripada setengah ini, berarti mungkin dia bisa tipping ya, tipping, karena kelebihan berat beban. Aplikasi prinsip tuas pada forklift. Titik tumpu berada pada sumbu roda penggerak. Beban adalah semua perlengkapan yang berada di depan titik tumpu termasuk beban. Pengimbang adalah semua perlengkapan yang berada di belakang titik tumpu. Jadi sini ya, titik tumpu itu ada di roda. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian pengimbang adalah semua perlengkapan yang berada di belakang titik tumpu. Jadi perbandingan antara beban dengan pengimbang menurut salah satu pabrik adalah 1:1,35 sampai 1,4. Kita lihat dulu gambar forkliftnya. Jadi ini, titik tumpu di sini. Jadi di sini semua ini adalah beban penyeimbang. Baik counterbalance-nya dan semua mesin segala macam, roda belakang, ini namanya beban penyeimbang termasuk berat dari operator. Nah, disinilah beban yang diangkat, ya. Termasuk mass-nya segala macam, semua di sini, semua beratnya digabung jadi beban yang harus di sebelah sini, ini titik keseimbangan di sini. Berarti ini harus seimbang ya. Kalau dia nggak seimbang berat di sini, dia akan tipping. Oke, kita kembali lagi. Untuk mendapatkan kestabilan forklift ya, itu load stability antara 66,66% sampai 85% dari tipping condition. Jadi di sini ada perhitungan safety margin-nya sekitar
15 sampai 33,33%. Makanya nggak hitungannya 100% ya, karena menghitung adanya safety margin. Jadi tipping condition ini adalah kemampuan forklift yang adalah sampai 100%. Nah, kalau hitung-hitungan dari load chart-nya, ini jarak antara titik pusat dengan permukaan. Dalam milimeter ya, berarti kalau dibikin senti, dikurangin 10, ini 60 senti, 80 senti. Ini 150 senti. Nah, ini kapasitas. Jadi saat dia kapasitas pengangkatan semakin turun saat dia semakin tinggi ya. Saat bebannya semakin tinggi. Jadi makanya semakin tinggi dia beban kapasitasnya itu menurun. Berarti dekat dengan dengan landasan dia akan semakin berat gitu ya. Ya, itulah kira-kira teorinya. Kemudian sini perhitungan load chart. Jadi kalau perhitungan tingginya dia semakin turun, maka harus perhatikan ya. Jadi titik beban terbesar adalah saat ketinggiannya makin mendekati landasan. Ya sama load chart-nya juga konsepnya dari berbagai macam pabrik hampir sama aja. Jadi saat dia tinggi ya, ini 60 inci, dia kapasitas maksimum untuk beratnya makin berkurang juga. Tapi semakin dia rendah di sini, dia load chart-nya bisa ngangkat sampai lebih besar. Gitu. Jadi semakin dekat landasan, dia berbeda dengan saat garpunya pada tempat yang lebih tinggi. Grafiknya ini menurun secara gradual gitu ya. Contoh di sini di 54 inci dia beban maksimum bisa diangkat ini 5.000 pound. Kalau di 18 inci dia bisa ngangkat sampai 9.000 pound. Ya, hampir 2 kali lipat. Ya, ini hanya berbagai jenis pabrik dari ini ya. Hampir sama aja sih sistem grafik load chart-nya. Jadi jangan sampai operator ya salah perhitungan ya. Akibatnya bisa terjadi tipping seperti ini. Jadi saat dia ngangkat beban dari tempat yang tinggi, itu sudah diperhitungkan beratnya. Karena semakin tinggi, berarti SWL-nya itu turun ya, safe working load-nya itu turun. Jadi saat mungkin mengangkat beban yang tinggi, dia harus hitung SWL-nya dikurangin ya, dibandingkan saat pengangkatan dalam kondisi yang rendah. Maka dalam kondisi rendah, dia bisa bergerak, berjalan. Tapi dalam kondisi yang tinggi, hati-hati ya. Itu harus diperhitungkan SWL-nya diturunkan, dan kemudian kalaupun harus bergerak, itu lebih perlahan-lahan. Ini load chart daripada Toyota FT30. Nah, kita lihat di sini, ini pakai sentimeter ya, sudah. Pada ketinggian
0 sampai 50 cm, itu SWL-nya dia 3 ton. Ya. Kemudian pada 130 cm, dia turun. Bisa hanya 1,5 ton. Nah, ini SWL ini harus perhatikan saat operator mengangkat beban-beban ya pada ketinggian tempat yang cukup tinggi. Jadi perbedaannya sini 50 cm sampai 130 cm, hanya kecil aja ya. 50 cm sampai 130 cm. Dia akan terus turun gradual ya, saat mungkin semakin tinggi. Sehingga mungkin saat 2 meter bisa-bisa hanya 1 ton. Jadi sudah turun berapa persen itu ya? Dari 3 ton menjadi 1 ton. Hampir turun 300% ya, SWL. Tapi ingat ya, SWL ini adalah perhitungan safe working load. Jadi sudah bukan memperhitungkan beban maksimal, tapi ada faktor safety-nya tadi antara 15 sampai 33%. Faktor yang mempengaruhi SWL. Yang pertama adalah permukaan landasan tidak rata, ya, karena akan bergerak naik turun. Ya. Kemudian titik berat barang atau beban. Ini tadi semakin ke depan di ujung garpu, tentu SWL-nya semakin berkurang ya. Semakin mendekati sandaran atau match-nya itu akan SWL-nya nambah. Lalu tinggi angkat garpu ya. Tadi kita sudah lihat semakin tinggi garpunya naik ke atas, SWL-nya turun. Kemudian pengaruh tekanan angin pada ban atau roda juga ya. Jadi kalau roda ban anginnya kurang, itu juga akan pengaruh ya kepada SWL-nya dibandingkan dengan tekanan bannya pada kondisi normal atau cukup keras gitu. Kemudian posisi tiang penyangga. Jadi masnya itu pengaruh ya. Semakin masnya makin tinggi ya tentu aja SWL-nya turun. Dan juga pengaruh pada kecepatan forklift. Forklift yang semakin cepat SWL-nya akan turun. Dan pengaruh pada pengereman mendadak. Dan juga pengaruh arah forklift saat menanjak dan menurun. Serta pengaruh pada kedudukan dan penataan beban di atas garpu. Jadi pengaturan beban juga ya di atas garpu itu mempengaruhi SWL ya. Jadi kalau sampai dia terlalu ke depan itu SWL-nya turun. Kemudian lokasi pengambilan dan peletakan barang. Semakin tinggi SWL-nya akan semakin turun. Kemudian cara pengoperasian operator forklift yang aman. Sebelum bekerja, periksa kondisi forklift, ya, oli mesin, air radiator, ya, kemudian minyak rem, minyak hidrolik, apakah jumlah sudah sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi lihat lagi spesifikasi forklift-nya, manual book-nya, dan bandingkan hasil pengukuran ya. Kalau sesuai dengan persyaratan dari pabrik ya, it's okay. Tapi kalau ada masalah, ya ada yang kurang, ini segera koordinasi dengan bagian mekanik. Atau kalau memang memiliki bahan-bahannya dan memiliki kemampuan ya untuk menambah oli mesin segala macam ya lakukan sendiri. Tapi sebaiknya koordinasi dengan bagian mekanik karena itu tugas daripada bagian mekanik. Jadi harus di servis ringan dulu. Kemudian perhatikan sekeliling sebelum menghidupkan mesin.
Ya, jadi apakah aman ya, tidak ada orang. Sebelum menghidupkan mesin, periksalah tangkai persneling ya, apakah pada posisi netral. Jadi pastikan netral ya persnelingnya, dan bila berjalan sekeliling harus dalam keadaan aman. Jangan sampai karena bahaya ya, ini ujung garpunya ini kan bentuknya lancip tajam. Itu kalau nyeruduk orang itu bisa menimbulkan cedera yang cukup parah. Kemudian pikirkan keselamatan sebelum bekerja, sebelum mulai bekerja. Jadi coba fokus ke hal-hal yang safety. Jadi hilangkan dulu pertengkaran dengan keluarga atau apa ya. Itu masalah mental karena akan pengaruh kepada konsentrasi. Forklift jangan dioperasikan bila Anda pikir ya. Jika dioperasikan juga kemungkinan akan terjadi kecelakaan atau kerusakan. Jadi kalau ada bad mood, bad thinking, ya mendingan stop dulu dah. Hilangkan dulu mood-mood yang buruk, baru Anda bisa mulai bekerja. Segera laporkan ke atasan tentang kerusakannya atau minta perbaikan. Setirnya copot. Kerusakan forklift atau permintaan perbaikan harus ditangani dengan benar sampai layak untuk dioperasikan. Harus diingat bahwa aman itu dimulai dengan layak pakai forklift itu sendiri. Ya, maka harus periksa checklist tiap pagi ya, periksa semua bagian sebelum digunakan pada hari tersebut. Periksa berat barang dan angkat beratnya di bawah titik berat barang masuk dalam daerah pusat beban yang diizinkan. Jadi lihat ya, lihat dulu load chart-nya. Dia harus pastikan juga berat barang. Jangan sampai nanti melebihi SWL. Kemudian jarak antar garpu yang sebanding dengan barang membuat beban jadi stabil. Jangan sampai garpunya tinggi sebelah. Kemudian sebelum mengangkat beban, periksa dulu apakah jarak antar garpu sudah sesuai dengan barang yang diangkat. Jadi jangan sampai barangnya lebar banget nih. Jadi nggak sesuai dengan ukuran daripada garpunya. Kalau memang seperti itu ya harus dipikirkan caranya supaya pengangkatan tetap aman, tidak melebihi SWL, dan sebagainya. Posisi beban harus sebanding terhadap garpu dan seimbang. Bila mengangkat beban yang lebar atau pusat beban tidak masuk ke daerah pusat, maka kendarailah dengan hati-hati guna menghindari terjungkalnya forklift. Jadi kalau barang-barang yang akhirnya melebar ya, dan kemudian tidak sampai bisa nyandar di match-nya, itu hati-hati. Ini kan jalannya lebih pelan aja. Penyangga barang dan atap forklift harus selalu terpasang. Ini kalau atapnya dibuka, bisa-bisa barangnya jatuh, kena kepala, masuk rumah sakit. Yakinkan tidak ada yang merosot saat barang pasang posisi garpu di atas. Hati-hati saat mengangkat barang dari ketinggian ya. Pertama SWL-nya turun, dan juga mungkin keseimbangannya perlu dijaga saat menurunkan garpunya. Jaga tangan dan kaki di antara komponen master lift. Jangan menjangkau melewati komponen master lift dengan alasan apapun, hanya karena sesuatu yang tidak berakibat kecelakaan yang fatal. Jadi jangan angkat enteng nih seperti ini. Mendingan parkir dulu, beresin dulu, baru kemudian jalan. Jangan dari kemudi ini Anda berusaha memperbaiki yang seperti ini. Jangan menaiki beban dengan kondisi master lift condong ke depan. Ya, ke depan. Master lift harus selalu pada posisi vertikal atau condong ke belakang ya, tilt in saat mengangkat beban. Posisi condong ke depan hanya digunakan bila hendak mengambil barang yang ditumpuk atau melepaskan barang dari garpu. Bawalah barang sedekat mungkin dengan lantai. Ya.
Usahakan posisi garpu rendah, kira-kira 100 sampai 150 mili atau 10 sampai 15 cm dari lantai. Jangan sekali-kali berjalan dengan posisi maksimum di atas sejauh tak diperlukan. Jadi jangan di sinilah garpunya ya. Pertama karena kurang stabil. Kedua, saat dia posisi garpunya tinggi seperti ini, tentu tadi kita sudah bicarakan SWL jadi turun. Usahakan beban menempel pada penyandar garpu ya, sandaran sini, dengan cara master condong ke belakang ya. Jadi posisi tilt in. Jangan menaikkan beban atau menurunkan garpu dengan beban saat forklift sedang berjalan. Jadi forklift harus berhenti dulu, baru menaikkan atau menurunkan garpunya. Jangan sekali-kali mengoperasikan lifter posisi maksimum atas beban dan berjalan pada tempat miring. Jadi jangan garpu selalu pada posisi tinggi maksimum, apalagi jalanannya nggak rata ya atau miring. Kenapa? Ini hilang keseimbangan bisa-bisa forklift. Bila hendak berjalan maupun berhenti, jangan mendadak. Hindari tergesa-gesa bila hendak berjalan atau berhenti. Apalagi bila membawa barang-barang yang ditumpuk dan berbelok tajam pada kecepatan tinggi. Kendarailah forklift sampai berhenti dan kemudian mundur bila diperlukan. Kemudian tips yang ke-15, perhatikan ketinggian barang dan master lift terhadap ketinggian yang dilewati. Jadi kalau ada portal, hati-hati ya. Ini biasanya di outdoor. Tapi indoor juga kadang-kadang ada ya di gudang. Yakinkan bahwa ketinggian benda yang menyeberang dan akan dilewati forklift bebas kemungkinan terbentur dengan barang atau master lift. Kemudian mengendari forklift saat tidak ngantuk atau sakit. Ya. Atau jangan meminum obat flu ya, karena itu bikin ngantuk. Dalam mengendari forklift harus dalam keadaan sehat. Perhatian harus tertuju ke arah mana forklift berjalan. Jangan meleng. Tips ke-17, kendarailah forklift dengan kecepatan normal. Di area terbuka dan bebas dianjurkan kecepatan forklift dibatasi 5 km per jam. Ya. Kira-kira sama kecepatannya dengan orang lari santai. Tips ke-18, selalu jaga jarak aman dengan sesama kendaraan. Dalam kondisi apapun, batasi jarak aman antar kendaraan kira-kira sebatas kecepatan kemampuan normal berhenti. Jadi jangan terlalu dekat ya. Tips ke-19, jalankan pelan-pelan dan bunyikan klakson di tikungan. Jalankan perlahan-lahan pada saat pandangan sangat terbatas. Jadi kalau di tikungan itu jangan ngebut ya, karena kita tidak tahu ada apa di balik tikungan itu, jadi pelan-pelan. Kemudian perhatikan belakang forklift, karena kemudi forklift menggerakkan roda belakang. Maka berhati-hatilah ketika belok pada daerah yang sempit dan perhatikan bagian belakang forklift. Jangan sampai tabrak ya, karena kemudinya ada di roda belakang. Tips ke-21, sebaiknya kemudikan mundur bila barang menutupi pandangan. Ya kadang-kadang nakal forklift nggak kelihatan nih, ya mendingan jalan mundur aja. Amankan tangan dan kaki ke daerah dalam badan forklift ya. Ketika mengemudikan forklift jangan mengeluarkan bagian badan forklift. Jadi jangan mengeluarkan posisi badan. Bisa-bisa nih sini ada ini kita nggak lihat terjadi insiden. Ya. Tips ke-23. Jangan gunakan forklift untuk mengangkat sesuatu yang tidak disarankan, seperti membawa penumpang karena tidak aman. Nggak boleh bawa penumpang ya, karena forklift bukan kendaraan penumpang. Tips ke-24, gunakan rem dan ganjal roda ketika menurunkan atau menaikkan barang pada truk atau trailer.
Jadi truk atau trailernya diganjal supaya tidak bergerak. Tips ke-25, bila forklift dalam posisi parkir, perhatikan guard harus di bawah persneling posisi netral dan rem tangan terkunci. Jadi garpu harus di bawah persneling. Garpu harus di bawah, sorry. Persneling posisi netral dan rem tangan terkunci. Dan kunci kontak harus pada posisi off. Ya, ini 4 hal yang harus diperhatikan. Garpu harus menyentuh landasan, persneling posisi netral, rem tangan terkunci, kunci kontak dicabut, dan harus pada posisi off. Ya, mungkin kalau pemakaiannya outdoor harus perhatikan tanda-tanda rambu lalu lintas juga. Untuk prosedur pengoperasian forklift ya, ketahui sebelum mengoperasikan forklift ya, untuk ini ya, ini judul-judulnya. Sebelum mengoperasikan forklift ya, perhatikan berat beban atau barang ya, dan juga bentuk dan ukuran barang, besarnya ya, apakah masih bisa dimuat dengan aman untuk dengan forklift gitu kan. Lalu lokasi dan posisi pengambilan dan peletakan beban ya, apakah di tempat yang tinggi ya atau yang rendah. Lalu ada perhatikan hambatan atau rintangan yang mungkin akan dilalui. Maka ada tanjakan, turunan, dan sebagainya. Kemudian menghidupkan engine. Letakkan tuas-tuas pada posisi netral, putar saklar ke posisi starter. Ya. Kemudian tekan pedal gas bila perlu. Setelah engine hidup, lepas saklar starter. Kemudian perhatikan, jangan menahan saklar starter lebih dari 30 detik. Ya. Kemudian bila engine belum hidup, ulangi tiap 3 menit. Jadi mungkin kadang-kadang akinya ada masalah, jadi stabilkan dulu di aki, baru 3 menit hidup, usaha untuk hidupkan lagi engine. Pemanasan engine, ya. Biarkan engine 5 menit pada putaran rendah. Ini untuk forklift yang tipe lama ya. Kalau tipe baru sama seperti sekarang itu semuanya sudah memakai teknologi sehingga posisi daripada pelumas itu semua sudah stabil. Kalau dulu perlu dipanasin dulu 5 menit supaya pelumasnya bergerak. Ya. Sehingga kalau pelumas belum bergerak, langsung dijalankan, kemungkinan akan ada bagian-bagian rotor yang bergerak itu cepat aus jadinya. Tingkatkan putaran selama 5 menit, perhatikan kerja indikator, dan perhatikan kelainan suara. Kemudian jangan memainkan pedal gas saat engine baru hidup. Ya, ini tips-tips untuk yang model lama. Pengujian sistem. Lalu cek ya sistemnya semuanya garpu, ya cek naik turun, ya. Apakah berfungsi dengan baik. Kemudian garpu diungkit ke depan dan belakang ya, tilt in, tilt out. Lalu maju mundur. Ya. Kemudian cek rem, pedal dan tangan. Kemudian cek lampu-lampu. Saat pengambilan beban, atur lebar garpu terhadap lebar beban. Jadi kita harus tahu berapa lebar beban. Semakin lebar, tentu garpu harus diperlebar. Posisikan garpu pada beban dan forklift maju sampai sandaran merapat pada beban. Jadi beban itu terkena ke sandaran. Ya. Lalu gunakan rem tangan dan angkat beban dari posisinya.
ungkit garpu ke belakang ya, di tilt in. Lalu rem tangan netral dan mulai bergerak mundur. Ya, ini SOP ya, atau standar operasional saat pengambilan beban. Pengambilan beban bentuk bundar. Jadi garpu memang harus di tilt out. Kalau gini malah kena bebannya ya. Perhatian sebelum mengambil dan meletakkan beban. Jadi operator harus konsentrasi nih. Jadi umpamanya mengambil beban, naikkan ke atas, sudah perhatikan berapa tingginya, kemudian posisi yang tempat meletakkannya ya harus pas. Ya, kalau belum pas, atur posisi dari forklift ya. Dan kemudian naikkan posisi garpu ya sesuai lebih tinggi daripada tempat beban, lalu kemudian maju, lalu turunkan perlahan-lahan. Nah, itulah kira-kira. Kemudian saat meletakkan beban, ya, dekatkan forklift pada lokasi penempatan barang, posisikan mas tegak lurus, ya tegak lurus ya, jangan tilt in atau tilt out. Gunakan rem tangan, lalu letakkan beban, turunkan garpu, ya, lalu lepas dari beban, nah, kemudian netralkan rem tangan, lalu mundur dengan menurunkan garpu. Untuk pemindahan beban, posisikan garpu 15-20 cm dari permukaan landasan atau rintangan. Beban tetap merapat pada sandaran ya, pada masnya, berjalan mundur jika pandangan ke depan terhalang. Berjalan maju membawa beban lewat tanjakan. Kemudian jaga jarak dengan kendaraan lain, kecepatan normal atau lebih kurang 2,5 km per jam. Ya. Bunyikan klakson pada persimpangan atau berjalan perlahan-lahan kalau ada simpangan. Hidupkan lampu bila penerangan kurang. Jangan siksak ya, atau kanan kiri bila tidak diperlukan. Kemudian berjalan mundur melewati tanjakan tanpa beban. Jadi kalau ada tanjakan dan tanpa beban yang berjalan mundur ya seperti ini. Hindari putaran roda kemudi saat forklift berhenti. Jadi jangan main-mainkan putaran roda saat sedang berhenti. Ini mungkin kalau lewat seperti ini ya di rel. Jadi jangan langsung tegak lurus tapi ambil posisi miring. Ya, ini yang outdoor ya. Nah, ini posisi sempit. Jadi forklift ini yang didesain ya, kemudinya di roda belakang sehingga bisa lewat ke posisi-posisi sempit ya seperti ini. Mungkin ini butuh latihan-latihan berulang-ulang dan perlahan. Karena namanya skill itu adalah hasil dari pengulangan-pengulangan ya. Bukan hanya sekali, dua kali, 3-4 kali, tapi mungkin puluhan kali baru kita bisa benar-benar mendapatkan skill. Ya, seperti ini ya. Set, mungkin geser dulu ke sini, karena roda belakang kan. Sehingga dia akan depannya, oh di sini, ini maju, belakang geser dikit, sehingga posisinya lurus, baru set maju. Parkir dan mematikan mesin ya. Tadi sudah kita bahas juga, ini diulangi lagi. Lokasi ya, lokasi parkir aman dan bebas perlintasan kendaraan. Kemudian pastikan permukaan landasan datar ya untuk tempat parkir. Garpu menempel pada permukaan landasan. Lalu fungsikan rem tangan. Biarkan engine pada putaran rendah selama 5 menit ya. Jadi ini untuk model lama, jadi dia biarkan posisi netral 5 menit, lalu matikan engine dan lepas kunci kontak.
Pedoman pengoperasian yang aman, gunakan perlengkapan pelindung diri, ya. Kemudian operator harus memiliki wewenang atau kompetensi dan memiliki pengetahuan dan keterampilan, ya. Kemudian perawatan dan pemeriksaan berkesinambungan. Lalu hindari forklift yang tidak memenuhi syarat, ya, tidak lulus RISKA uji. Kemudian jangan mengangkat beban melebihi kapasitas, ya, SPL. Jangan memutar kemudi di saat engine mati, karena mungkin ada gesekan-gesekan lalu kemudinya bisa rusak. Kemudian platform mengangkat orang pada garpu. Gunakan platform bila mengangkat orang pada garpu. Jadi ada platform khusus ya untuk orang, ya. Itu gunakan platform. Hindari garpu untuk mendorong beban berat. Jadi jangan dipakai forklift menjadi seperti dozer, ya. Hindari forklift di atas lintasan yang lembek. Ya, hati-hati, mungkin bisa terperosok ke bawah landasan yang lembek tersebut. Kemudian jangan mengangkat beban yang tidak stabil. Jangan mengangkat beban yang terpisah. Ya, jadi ya akan membahayakan, ya, bebannya bisa nggak seimbang kalau jatuh. Kemudian hindari pengereman mendadak dan berputar cepat. Jangan menjalankan forklift terlalu cepat. Forklift bukan kendaraan penumpang. Hindari tumpukan di atas tinggi sandaran beban. Jadi jangan sampai masnya itu penuh dengan barang. Hindari posisi garpu yang tinggi saat berjalan. Ya, pastikan kalau berjalan itu posisi garpu kira-kira 15 cm dari permukaan landasan. Jangan berdiri atau lewat di bawah garpu. Pastikan beban cukup melewati gang atau pintu. Pastikan kemampuan jembatan yang akan dilewati, ya. Ini kalau outdoor. Pastikan mas selalu pada posisi tilt in supaya beban nggak jatuh. Ya, perhatikan selalu keseimbangan dan hati-hati kalau jalannya tidak rata. Ya. Bantuan sinyalmen saat beban akan diturunkan. Mungkin kalau beban-beban berat, ya, atau terlalu tinggi atau tidak terlihat, ya mungkin membutuhkan rigger, ya, atau sinyalmen. Hanya satu orang ditunjuk sebagai sinyalmen. Jadi jangan sampai ada dua sinyalmen, bingung nanti operator. Operator dapat melihat langsung pada sinyalmen. Kemudian aba-aba dimengerti oleh operator dan sinyalmen, ya. Jadi aba-aba standar lah pakai, ya, seperti untuk rigger. Sinyalmen mampu melihat beban, kemudian operator mampu melihat sinyalmen. Nah, jangan menangani beban melalui orang. Beri peringatan sebelum pekerjaan dimulai, dan perhatikan halangan di sekitar pekerjaan. Ya, ini contoh, ya. Aba-aba hand signal. Rise load, ya. Tangan diputar. Lalu ini lower load, tangannya diputar. Kemudian ini kode untuk tilt fork right. Lalu ini kode untuk lower load. Ini kalau seandainya operator nggak bisa melihat beban, ya, mungkin tinggi, ya, atau terhalang. Nah, jadi sinyalmen yang akan kasih aba-aba. Tapi operator harus bisa melihat sinyalmen, gitu, ya. Kemudian tilt fork up, ke atas, tilt fork down, ke bawah. Move load backward, mundur. Move load forward, maju. Terus sedikit mengenai kalau perlu bantuan rigger, ya. Tugas dan tanggung jawab operator. Ini sebelum operasi, selama operasi, dan sudah operasi.
Ini mungkin tadi sudah, kita ulangi lagi, sepintas saja. Kewajiban sebelum operasi, periksa logbook atau form pemeriksaan harian operator sebelumnya, karena mungkin ganti shift gitu ya. Lalu rawat dan periksa perlengkapan yang bergerak. Jadi cek, periksa, kalau perlu dirawat dulu, ya. Kalau ada yang tidak berfungsi dengan semestinya. Periksa dan uji mekanisme kerja semua sistem, lalu lakukan pemeriksaan kondisi dan level dari pelumas. Kemudian pemeriksaan terhadap kerja semua indikator, ya, dicek semuanya indikatornya. Kemudian perlengkapan listrik berfungsi dengan baik. Selama operasi, turun dan naik ke mesin gunakan tangga. Gunakan forklift sesuai kapasitas, ya, SWL-nya, melihat load chart-nya, atau daftar bebannya, ya. Lalu letakkan benda pada tempatnya di saat beroperasi. Kemudian indikator harus selalu dalam pemantauan operator. Jadi lihat indikator-indikator, ya, apakah mungkin sudah melebihi SWL dan sebagainya. Operator harus waspada dan konsentrasi. Jangan beri tumpangan pada orang lain. Jangan gunakan forklift sebagai pengganti tangga. Operasikan forklift sesuai prosedur yang benar. Jadi benar-benar harus paham SOP-nya, ya, dalam mengoperasikan forklift. Kemudian operator utama bertanggung jawab atas keselamatan trainee yang bersamanya dan tidak membiarkan trainee tanpa pengawasan. Ya, nanti operator kelas 1 akan membimbing, ya, operator kelas 2. Operator kelas 2 membimbing mungkin operator permula, ya, yang akan baru belajar. Kemudian forklift baru selesai diperbaiki, boleh gunakan dan dioperasikan bila telah dicatat dalam logbook. Jadi catat dulu, ya, perbaikan-perbaikan apa yang dilakukan, baru kemudian dioperasikan. Bila terjadi kebakaran pada forklift, cabut kunci kontak, gunakan APR, dan laporkan. Sebelum forklift ditinggalkan, parkir di tempat yang aman, semua tuas posisi netral. Ya. Posisikan garpu pada landasan dan fungsikan rem tangan, serta kunci kontak dilepas. Kemudian, kewajiban selesai operasi, parkir forklift di tempat yang datar dan aman, posisikan ujung garpu menempel pada landasan, garpu harus bebas dari beban atau muatan, fungsikan rem tangan, kemudian semua tuas posisi netral dan kunci kontak dicabut. Lakukan pemeriksaan dan perawatan akhir, semua kelainan atau kerusakan dicatat dalam buku log dan dilaporkan pada atasan di lapangan. Isi kekurangan oli hidrolik, minyak pelumas, dan bahan bakar yang dijumpai. Kemudian forklift harus dibersihkan dan cuci bila perlu. Untuk menghindari kesalahpahaman kondisi forklift, di saat pergantian shift operator harus menyerahkan kepada penggantinya sebelum meninggalkan forklift, ya. Jadi kalau ada hal-hal penting yang perlu jelaskan kepada operator yang berikutnya, ya, untuk menggunakan forklift dan menjelaskan segala kelainan atau kerusakan yang terjadi. Perawatan dan pemeriksaan forklift. Tujuan pemeriksaan dan perawatan, ya, ada untuk mengetahui kerusakan sedini mungkin, ya, sehingga tidak makin parah, segera diperbaiki, dan bisa memperpanjang masa pakai alat, serta bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas alat, dan dapat meningkatkan keselamatan kerja. Ya, tentu saja kalau forklift yang mengalami kerusakan, itu dapat meningkatkan resiko, ya, dan bisa terjadi kecelakaan kerja. Kemudian menghindari terjadinya breakdown maintenance, atau maintenance yang parah sehingga akibatnya forklift itu harus berada di workshop mungkin sangat lama, gitu, ya. Jenis-jenis pemeriksaan dan perawatan ada daily atau preventive maintenance, ya. Jadi perawatan harian untuk, ya, fungsinya mencegah, gitu, supaya forklift tidak cepat rusak, gitu. Kemudian ada scheduling atau routine maintenance, ya.
Jadi perawatan terschedule atau rutin, lalu ada breakdown maintenance, semacam turun mesin lah gitu ya, jadi harus perawatan yang berat. Kemudian merawat dan memeriksa komponen yang bergerak, ya, membersihkan dan melakukan penyetelan, lalu pengujian terhadap sistem kerja perlengkapan, serta pemeriksaan semua alat keselamatan kerja, ya, termasuk mungkin APAR, ya, safety belt-nya, semuanya berfungsi. Kemudian untuk scheduling atau routine maintenance, ini pemeriksaan harian dan menyeluruh, lalu ada perbaikan dan penyetelan komponen, dan ada penggantian pelumas dan saringan secara periodik, serta pelumasan gemuk secara periodik, dan ada pemeriksaan perawatan dan pengujian secara berkala. Untuk breakdown maintenance, ini mungkin perlu perbaikan atau penggantian suku cadang, ya, tanpa terencana, lalu perbaikan akibat kerusakan mendadak, lalu perbaikan akibat kelalaian pada scheduling maintenance, ya, lupa dilakukan sesuai scheduling maintenance, lalu perbaikan karena adanya kebocoran yang membahayakan, ya, mungkin kebocoran oli hidrolik atau kebocoran bahan bakar, gas, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi gambar. Jadi semua bagian diperiksa, ya, bagian-bagian hidrolik. Ini nanti bisa cek-cek aja apa aja bagian yang semuanya harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Kemudian bagian-bagian perlu dilumas, ya. Nah, sini kan bisa dilihat di gambar. Nanti materi saya bagikan, bisa cek sendiri bagian apa aja yang perlu dilumas. Oke. Jadi ini semua teori, ya, tentang forklift, lalu tips-tipsnya, dan biasanya suatu ilmu itu harus diulang-ulang. Karena sekali dijelaskan atau sekali dibaca, nggak akan cukup. Ya. Yang baik sih kalau memang diulang itu minimal sampai 5 kali, ya. 5 kali atau lebih. Karena saat kita membaca pertama kali, itu info yang kita ngeh, ya, atau yang kita benar-benar kuasai mungkin hanya 5-10%. Tapi kalau kita baca kedua kali mungkin nambah 5%, ya. Baca 3 kali nambah 5-10%. Kalau kita baca di atas 5 kali, itu sudah di atas 50%. Jadi memang harus dibaca berulang-ulang supaya semua informasi itu lebih banyak yang masuk yang kita pahami. Tapi kalau memang hari-hari sudah melakukan, ya, sudah paham, ini hanya mungkin jadi refreshing dan awareness saja. Nanti hanya mengingatkan kembali, ya. Kalau memang Bapak-Bapak sudah pengalaman, jadi nggak perlu baca-baca sampai 5-6 kali, mungkin 1-2 kali hanya sebagai refreshing, ya. Jadi setelah saya paparkan di sini, nanti materi yang saya bagikan dibaca lagi, ya. Kalau memang sudah hari-hari sudah paham, ya mungkin 1-2 kali aja dibaca ulang supaya lebih aware, gitu kan. Kalau memang masih banyak yang belum diketahui, ya ulang lagi berkali-kali. Karena induk dari ilmu pengetahuan adalah pengulangan. Orang bisa tahu dan paham apabila diulang-ulang, ya, ulang-ulang bacanya. Lalu orang bisa memiliki skill apabila latihan berulang-ulang. Nah, jadi Bapak-Bapak untuk benar-benar meningkatkan skill, ya, baca berulang-ulang, lalu latihan berulang-ulang. Ya, skill dan knowledge-nya benar-benar luar biasa, dan itu namanya kompetensi. Tapi kompetensi dari BNSP ini ada 3 hal, ya, nggak hanya skill dan knowledge. Yang ketiga itu attitude.
Jadi tetap harus memiliki sikap kerja yang baik, ya, disiplin, ya, taat aturan, ya, itu namanya attitude. Bisa kerjasama yang baik dengan rekan kerja dan juga mematuhi instruksi atasan atau manajemen dan sebagainya, itu attitude. Ya. Mengikuti semua peraturan, ya, dan bekerja disiplin, itu attitude. Jadi kalau hanya skill dan knowledge saja, skill dan knowledge-nya hebat, tapi attitude-nya buruk, tetap nggak bisa dikatakan kompeten. Jadi kompeten itu harus memiliki 3 hal. Memiliki pengetahuan yang baik tentang bidang yang memang akan diuji, kemudian memiliki skill, ya, cara melakukan terhadap bidang yang diuji, serta attitude-nya, ya, sikap kerjanya. Oke, ini tugasan latihan. Saya sudah share mungkin, ya, cara ini. Ini nanti dikerjakan, ini akan jadi bukti bahwa Bapak nanti memang benar-benar mengikuti diklat, ya. Karena ini aturan baru dari BNSP. Oke, ada 5 tugas dan latihan untuk hari kedua ini. Jelaskan bagian-bagian forklift dan fungsinya, lalu jelaskan cara menentukan titik keseimbangan beban pada garpu forklift. Kemudian jelaskan pengoperasian forklift dengan aman dan selamat, lalu jelaskan apa itu SVL, ya, jelaskan manfaat dan kegunaannya, lalu apa penyebab forklift terbalik, jelaskan cara singkat aja. Jadi nanti bisa dikumpulkan ke saya atau ke Mbak Elizabeth tugas dan latihannya untuk hari kedua ini. Oke, sudah selesai.